rahasia sholat dan keutamaannya. Kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha. Jadi bagaimana kita mengetahui apa sih sebenarnya rahasia sholat, keutamaan sholat, segala macam, sehingga sholat yang kita lakukan memang punya dampak baik itu dampak secara pribadi ataupun dampak secara keluar, internal dan eksternal. Bagaimana dijelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana itu bisa terrealisasi, terimplementasikan dalam kehidupan kita, bahwa orang yang sholat berbeda dengan orang yang tidak sholat. Artinya dampak dari sholatnya itu terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bagaimana supaya sholat itu bisa terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara internal ataupun dampaknya pada eksternal. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang insya Allah majelis ini penuh keberkahan. Majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sekilas terkait dengan judul yang ada dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yang judulnya adalah Rahasia dan Keutamaan Salat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kitab ini atau di sub judul ini ada 3 hal yang sangat penting bagi kita semua berkaitan dengan rahasia dan keutamaan sholat. Bagaimana kita pahami bersama bahwa sholat itu adalah tiangnya agama dan masuk dalam rukun Islam. Salatu imaduddin. Dan tentu saja berkaitan dengan sholat ini sangat luar biasa diturunkannya perintah sholat. Bagaimana sama-sama kita ketahui dalam sebuah peristiwa besar, peristiwa yang sangat luar biasa dahsyat terkait dengan perintah sholat. Itu kita mengenalnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara oleh-oleh ataupun perintah di peristiwa itu adalah sholat. Maka banyak para ulama mengkaji terkait dengan sholat ini. Termasuk juga diantaranya adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengkaji dalam salah satu sub judulnya itu adalah
rahasia sholat dan keutamaannya. Kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha. Jadi bagaimana kita mengetahui apa sih sebenarnya rahasia sholat, keutamaan sholat, segala macam, sehingga sholat yang kita lakukan memang punya dampak baik itu dampak secara pribadi ataupun dampak secara keluar, internal dan eksternal. Bagaimana dijelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana itu bisa terrealisasi, terimplementasikan dalam kehidupan kita, bahwa orang yang sholat berbeda dengan orang yang tidak sholat. Artinya dampak dari sholatnya itu terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bagaimana supaya sholat itu bisa terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara internal ataupun dampaknya pada eksternal. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Artinya di pembahasan ini tidak berbicara kaitannya dengan fikih sholat, tidak. Tata cara sholat seperti apa, kaifiyahnya, bacaan-bacaan dan lain sebagainya, bukan itu. Yang menjadi fokus pembahasannya adalah bagaimana kita mengetahui, memahami kaitannya dengan rahasia-rahasia ataupun keutamaan-keutamaan yang ada dalam salah satu kewajiban atau rukun Islam, yaitu. Nah, di sini saya akan membacakan ya beberapa hadis. Di antaranya adalah wa qad ruwiya an Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahwa diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan kita tahu adalah sahabat Nabi, bahkan putri Nabi itu menikah dengan Utsman bin Affan, dan beliau juga termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin, khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Hadisnya seperti apa? Ma min ri'in tahdharuhus shalah maktubah. Barang siapa yang melaksanakan sholat yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, maka memperbaiki atau menyempurnakan wudunya, wa khusyu'aha, dan khusyuk dalam sholatnya, wa ruku'aha, dan rukunya. Maksudnya khusyuk dalam wudu, khusyuk dalam sholat, ruku, ini maksudnya adalah keseluruhan pelaksanaan sholat. Jadi khusyuk itu bukan hanya pas ketika rukunya saja atau sujudnya saja, tidak ya. Ini dalam bahasa mantik ya, disebut sebagian, tetapi maksudnya adalah keseluruhan dari amaliyah sholat itu. Seperti kalau kita menyebutkan satu ekor gajah atau satu ekor kambing, ya bukan ekor gajahnya atau bukan ekor kambingnya, bukan. Tapi adalah seluruh gajah ataupun seluruh kambing. Nah, ini juga disebutkan sebagian, ya, tapi maksudnya adalah keseluruhannya. Disebutkannya hanya ruku saja, tapi maksudnya adalah seluruh aktivitas dalam kerjaan atau amal sholat. Illa kanat kafaratun lima qablaha minadz-dzunub. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagai kafarah dari minadz-dzunub, lima qablaha minadz-dzunub,
kecuali Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa sebelumnya. Malam ya'ti kabirah wa dzalika ad-dahr kulluhu. Kecuali dosa besar. Kecuali dosa besar, dan ini akan berlaku sepanjang tahun. Subhanallah, luar biasa ya pemirsa sekalian. Salah satu hadis ini bahwa di antara rahasia dan keutamaan sholat adalah bagaimana ketika kita serius dalam melaksanakan sholat, dimulai dari kita betul-betul menyempurnakan wudhu kita. Kenapa bermulai atau dimulainya dari wudhu? Karena wudhu ini menjadi syarat sah sholat. Ya, tentu saja sholat kita tidak sah ketika kita tidak punya wudhu. Atau misalkan ketika batal wudhu, kita dalam sholat, kemudian baru 1 rakaat, misalkan sholat subuh, baru 1 rakaat, bangkit dari sujud gitu, masuk ke rakaat kedua, kemudian kita kentut. Nah, otomatis sholat kita batal. Kita harus mengulangi sholat kita. Keluar misalkan kalau dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah, keluar, berwudu, kemudian setelah itu ikut bergabung sholat lagi, dan sholatnya batal. Artinya dimulai lagi dari awal. Maka di antara rahasia sholat itu, awal indikator bahwa sholatnya itu akan berdampak bagus, baik bagi dirinya ataupun untuk eksternal, internal dan eksternal, adalah diantaranya adalah dengan menyempurnakan wudhu. Jadi wudhu ini benar-benar harus menjadi perhatian kita juga, gitu ya. Jangan sampai buru-buru wudhunya asal, gitu ya. Cuci telapak tangan asal, kumur-kumur juga asal, gitu. Sekedarnya saja, tidak berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita, maka itu juga akan berdampak bagaimana pelaksanaan sholat kita, nantinya, gitu ya. Kalau wudhunya tidak betul. Dan ini sebenarnya sesuatu yang rutin kita lakukan, tetapi karena rutin kita lakukan, sehingga ya wudhu kita ya kita lakukan sekedarnya saja, biasa-biasa saja. Dan ini justru akan berdampak kepada sholat kita. Nah, kemudian kita lihat lagi ada hadis yang lain, masih dari Utsman bin Affan. Walahu fi haditsin aidha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, kemudian dia tidak berkata-kata dengan dirinya, jadi ngegerentes gitu, kalau bahasa Sundanya itu ngegerentes gitu, atau berbicara dengan hatinya sendiri ketika dalam sholat gitu. Dia tidak melakukan itu, maksudnya la yuhadditsu fihima nafsahu, dalam 2 rakaat itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Jadi berdialog dengan hati ketika sholat itu menjadi indikator diampuni atau tidaknya sholat kita. Mungkin maksudnya secara aplikasi di lapangannya, kita sholat misalnya Allahu Akbar, kemudian ketika sholat itu langsung ingat kunci di mana, lupa nyimpan, kemudian perasaan tadi rumah nggak dikunci, perasaan tadi kompor nggak dimatikan, dan lain sebagainya. Nah, dialog hati seperti itu ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka itu akan merusak sholat kita. Sehingga
janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang sholatnya khusyuk, artinya tidak ada dialog-dialog hati dalam sholatnya tersebut, maka Allah akan ampuni dosanya. Nah, kalau misalkan sebaliknya, misalkan seperti tadi ya, misalkan dia sholat ingat kunci lupa naruh di mana, ketika sholat ingat saya belum belanja, ketika sholat ingat ternyata kompor belum dimatikan, ketika sholat malah memikirkan pikirannya malah kemana-mana, dan lain sebagainya. Nah, itu justru akan merusak sholat kita, dan tentu saja tidak masuk kategori ini. Tentu saja orang yang sholatnya seperti itu, ya bisa jadi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholatnya, dia secara fisik sholat, tapi secara pikirannya, dia pikirannya kemana? Tidak dalam kondisi sholat. Nah, disinilah dijelaskan ada 3 hal ya. Dalam kitab ini dijelaskan ada 3 hal yang menjadi bagaimana supaya kita ketika sholat itu adalah mendapatkan sebagaimana tadi janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam 2 hadis ini. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Yaitu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, ini 3 hal ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Yang pertama disebutkan di sini adalah bahwa kita memaknai sholat itu ketika kita tadi sudah berwudu kemudian sholat. Pertama, memaknai sholat itu hudur al-qalb. Jadi menghadirkan hati. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini dijelaskan bahwa hati kita dihadirkan dalam sholat. Termasuk tadi yang disebutkan dalam salah satu contoh ya. Kita sholat tetapi hatinya malah memikirkan yang lain-lain. Jadi kita ketika sholat itu pengkondisian hati kita juga dalam keadaan sholat. Nah, ini kaitannya dengan adab-adab dalam sholat sebenarnya ya. Hanya kenapa ketika sholat itu kan berpakaian yang bagus, gitu, bersih, kan bagus ya, bersih gitu ya, yang terbaik, wudu zinatakum inda kulis sholah gitu ya. Kemudian tidak terburu-buru gitu ya. Kemudian tumak nina, kemudian tempat sholat juga enak gitu ya, tidak bau gitu ya, tidak bau karpetnya bau sudah lama nggak dicuci dan lain sebagainya. Artinya itu juga dalam rangka untuk supaya kita itu sholat itu betul-betul hati kita juga ikut hadir dalam sholat yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, jadi yang pertama adalah menghadirkan hati kita. Kemudian yang kedua ini adalah memahami apa yang kita baca dalam sholat. Jadi di samping tadi kita menghadirkan hati kita, di antaranya adalah supaya hati kita terkondisikan bahwa kita sedang sholat, juga kita memahami apa yang kita baca dalam sholat. Misalkan Allahu Akbar, kita tahu maknanya. Ya minimal maknanya, walaupun secara literal mungkin tidak
tahu semua artinya, tetapi setidaknya maknanya tahu. Allah Maha Besar, berarti kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sholat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sholat ini adalah salah satu indikator utama amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator utamanya adalah sholat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting ketika misalkan ruku gitu ya. Kemudian ketika sujud, ketika misalkan membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini harus kita pahami makna-makna bacaan-bacaan sholat kita. Artinya kalau misalkan sekarang usia kita kisaran 30 ataupun lebih dari 30, sudah berapa persen bacaan sholat kita yang kita pahami maknanya. Memahami makna itu berarti lebih dari sekedar artinya. Paham gitu. Bahwa bacaan-bacaan sholat ini maknanya itu paham. Sudah berapa persen? Ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca surat, ketika kita ruku, bacaan ruku, bangkit dari ruku, ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara dua sujud, ketika kita tahiyat, sudah berapa persen bacaan-bacaan sholat kita yang kita paham. Nah, ini yang akan menjadikan sholat kita menjadi bermakna. Atau tadi bahasa yang disebutkan dalam kitab ini adalah khusyuk. Kalau misalkan berbicara bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk, berarti yang disebutkan dalam kitab ini ada 3 indikator bahwa kita itu khusyuk dalam sholat. Yang pertama, menghadirkan hati kita bahwa kita sedang sholat. Kemudian yang kedua adalah memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Ini yang kedua. Sangat panjang memang penjelasannya di buku ini atau di kitab ini kaitannya dengan bagaimana kita memahami terkait dengan makna berkaitan dengan makna sholat ini. Sehingga di sini di buku ini disebutkan ada 2 fenomena sebenarnya yang menyebabkan kita itu dalam sholat tidak khusyuk. Yang pertama adalah fenomena secara zohirnya. Berarti secara zohir itu tadi sudah saya sebutkan adalah misalkan banyak gangguan-gangguan gitu ya. Kita sholat, misalkan ada yang berisik, ataupun ketika sholat ringtone HP-nya tidak dimatikan, tidak di silent, ini kan akan mengganggu. Itu secara zohir, secara fisik. Atau misalkan tadi di depan kita misalkan ada yang sholat tetapi pakaiannya ada tulisan di belakangnya gitu, emang lu ngapain lihat-lihat gue gitu misalkan, maka perlu dijaga itu pakaian kita ketika sholat itu, jangan sampai itu mengganggu orang lain gitu ya. Misalkan di depan, kita di belakang, nah di bajunya itu ada tulisan-tulisan sehingga ketika kita sholat tidak bisa menghindari, akhirnya jadi ngebaca tulisan yang ada di pakaian saudara kita yang sholat di depan tersebut. Ini secara zohir, secara fisik ya. Kan tadi karpetnya bau segala macam. Nah, ini juga akan menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Nah, yang kedua penyebab sholat tidak khusyuk juga adalah tadi secara batin. Secara batin itu berarti tadi ya, kaitannya dengan pikiran gitu ya. Kaitannya dengan misalkan sedang marah, sedang kesel dan lain sebagainya. Ini juga akan menyebabkan seseorang itu tidak khusyuk, ya tidak konsentrasi, ya tidak khusyuk dalam sholatnya. Sehingga dia ketika sholat sampai akhirnya lupa gitu, ini saya sudah berapa rakaat gitu. Saya sudah 2 rakaat apa 3 rakaat gitu. 3 rakaat apa 4 rakaat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi
hatinya tidak dihadirkan ketika sholat, kemudian dia tidak berusaha memahami makna bacaan-bacaan dalam sholat, sehingga terjadilah apa yang terjadi? Lupa tahiyat awal misalnya ketika sholat zuhur, lupa bablas saja udah rakaat kedua udah berdiri lagi gitu. Itu adalah dampak-dampak ketika sholatnya itu hatinya tidak hadir gitu, sehingga eh, dia secara fisik sholat, tetapi pikirannya, hatinya itu tidak sedang sholat gitu. Mana? Nah, itu yang menyebabkan di buku ini disebutkan yang menyebabkan seseorang itu tidak khusyuk dalam sholat. Jadi itu ya yang kedua. Jadi yang pertama tadi menghadirkan hati kita, yang kedua adalah berusaha memahami makna atau memahami makna dari bacaan-bacaan sholat. Berarti harus diprogramkan gitu, harus diprogramkan. Al-Fatihah apa sih artinya? Dengan bacaan ruku itu apa sih artinya? Bacaan ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini disebutkan di dalam buku ini adalah at-ta'zim lillah wal haibah. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa ketika kita sholat berarti kita sedang beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Kita sedang menghadap kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Agung, yang Maha segalanya. Di ibarat kalau misalkan kita ilustrasikan kondisi kita, misalkan ketika kita menghadap kepada seseorang yang kita hormati gitu. Kalau misalkan di pemerintahan kita akan menghadap kepada seseorang yang punya jabatan gitu ya, misalkan bupati, gubernur, presiden gitu. Tentu saja pakaian yang kita pakai, ya, pengkondisian dan lain sebagainya, kemudian bagaimana tata cara bertemu dan lain sebagainya, itu tentu saja adalah kita menghormati orang-orang yang kita hormati tersebut. Nah, apalagi ini adalah kita sesungguhnya ketika sholat itu adalah sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim lillah. Hanya bahasa sholat itu dimulai dengan takbir kan. Artinya memaha agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini perasaan ini harus muncul. Sehingga kalau perasaan ini muncul, tidak ada lagi cerita sholatnya hanya pakai sarung yang sudah lama tidak dicuci bau, atau hanya pakai kaos sekedarnya dan di kaosnya juga di belakangnya ada tulisan segala macam. Kemudian sholatnya juga cepet-cepet buru-buru gitu ya. Buru-buru nggak tahu mau kemana gitu, buru-buru sholatnya gitu. Buru-buru menghayati atau memahami makna dalam bacaan-bacaan sholat, boro-boro gitu, sholatnya aja cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kan ketika ada berita di salah satu daerah ya, yang sholat tarawihnya hanya dalam durasi berapa menit gitu ya, 6 menit, kan para ulama juga banyak yang mengecamnya ya. Artinya ini kita sedang sholat gitu, sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas, apakah layak disebut kita beribadah dengan kecepatan seperti itu? Bayangkan, sholat tarawih 23 rakaat dilakukan dalam durasi 6 menit. Bacaannya seperti apa? Boro-boro menghayati apa itu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lewat semua itu 6 menit. Bayang. Artinya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan
di sini ya, dari ketiga poin, dari mulai tadi ketika kita sholat menghadirkan hati kita, kemudian yang kedua ketika kita sholat memahami makna dari bacaan-bacaan sholat kita, dan kemudian yang ketiga adalah bahwa ketika kita sholat kita sedang mengagungkan sang maha pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir bab ini disebutkan bahwa itulah yang akan menyebabkan kita punya dampak yang sangat signifikan, baik itu terhadap diri kita ataupun terhadap eksternal. Jadi pelaksanaan sholat yang dilakukan dengan sebenar-benarnya yang disebutkan dalam bab ini, dia akan punya dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar dia menggugurkan kewajiban, tidak sekedar hanya menunaikan saja, udah saya sudah sholat menggugurkan kewajiban, tetapi tidak punya dampak apa-apa. Nah inilah yang disebutkan dalam kitab ini, dalam subbab kaitannya dengan rahasia dan keutamaan sholat, yang menyebabkan kita itu menjadi orang-orang yang betul-betul punya dampak positif, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain ketika kita melaksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, saya ulangi lagi, ada 3 hal yang disebutkan supaya sholat kita betul-betul sesuai dengan fungsi sholat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pertama adalah hadirkan hati kita ketika sholat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita terus memahami makna dari bacaan-bacaan sholat kita. Kemudian yang ketiga, hadirkan atau rasakan atau bayangkan ataupun internalisasikan dalam diri kita ketika kita sholat, sesungguhnya kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sedang mengagungkan Sang Pencipta, sedang mengagungkan Sang Pemilik langit dan bumi ini. Tidak ada daya dan upaya kita sebagai hamba yang lemah, siapapun di muka bumi ini sangat lemah di hadapan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan sesi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.